Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang mustahil secara ilmiah. Betul, tapi entah kenapa terasa begitu nyata dan sudah memikat pembaca selama lebih dari 150 tahun. Sumber kita adalah mahakarya Jules Verne, Perjalanan ke Pusat Bumi. Dan misi kita kali ini adalah membongkar resep rahasia Verne. Gimana sih dia bisa mencampur aduk sains, imajinasi, dan petualangan murni jadi sesuatu yang abadi? Tepat sekali, ini pertanyaan kuncinya. Kisah ini bukan sekedar fantasi loh. Verne itu penulis yang sangat teliti. Oh ya? Dia membangun dunianya di atas fondasi ilmu pengetahuan yang ada pada masanya. Geologi, paleontologi, kimia. Jadi, yang akan kita telusuri hari ini adalah formula jeniusnya itu. Oke, jadi ceritanya dimulai dari sebuah penemuan kan? Ada Profesor Leidenbrock, seorang ahli mineralogi Jerman yang brilian tapi... Super galak dan gak sabaran. Haha, iya. Dia beli manuskrip Islandia kuno, tapi bukan bukunya yang penting, melainkan secarik perkamen tua yang jatuh dari dalamnya. Nah, isinya tulisan sandi runik. Dan disinilah obsesi sang profesor dimulai. Dan obsesinya ini langsung kelihatan dari karakternya ya? Jelas, dia bukan tipe orang yang bisa melepaskan sebuah teka-teki gitu aja. Dia langsung mengurung dirinya dan keponakannya, Axel. Yang jadi narator cerita kita. Betul, mereka dikurung di ruang kerja. Ancamannya sederhana, nggak ada yang makan sampai sandi itu terpecahkan. Itu metode motivasi yang cukup ekstrim ya? Jelas gak bakal lolos komite etik universitas zaman sekarang? Jelas tidak. Tapi si Axel yang malang ini setelah berhari-hari kelaparan, secara nggak sengaja nemu kuncinya. Gimana caranya? Ternyata, sandi itu sejenis anagram Latin. Dan pesan yang terungkap itu, wah, luar biasa. Apa isinya? Ditulis oleh seorang alkemis Islandia abad ke-16. Namanya Arne Saxensem. Pesannya itu pada dasarnya sebuah panduan. Panduan kemana? Turunlah ke kawah gunung api Snæfellsjökull dan kau akan mencapai pusat bumi. Aku telah melakukannya. Tunggu sebentar. Penulisnya seorang alkemis. Ini menarik. Kenapa harus alkemis? Dan kenapa pesannya harus disembunyikan dalam sandi? Nah, itu pertanyaan bagus. Ini sentuhan jenius dari Verne. Pada abad ke-16, alkemis itu kan bukan cuma penyihir. Mereka itu proto-ilmuwan. Oh, oke. Mereka sering kerja rahasia biar nggak dituduh bid'ah sama gereja. Jadi masuk akal banget kalau Saxensem menyembunyikan penemuan seradikal ini dalam sandi. Kode runik itu cerminan zaman di mana pengetahuan bisa jadi hal yang berbahaya. Oke, masuk akal. Genre sandi terpecahkan, isinya peta ke pusat bumi. Reaksi pertama Axel yang lebih pragmatis. Dan lebih waras, haha. Ya, dia langsung menolaknya mentah-mentah. Dia bilang, ini gila. Tentu saja, Axel itu mewakili suara sains arus utama waktu itu. Dia langsung keluarin argumen terkuat. Teori panas inti bumi. Ah ya, suhu bumi kan makin panas kalau makin dalam. Betul, menurut perhitungan saat itu, di pusat bumi suhunya bisa ratusan ribu derajat. Nggak ada manusia atau bahkan batuan yang bisa bertahan. Argumen yang sangat logis. Tapi Profesor Leidenbrock dalam obsesinya itu nggak mau kalah dong. Dia punya jawaban balasan kan? Benar, dan ini contoh lain kelihayan Verne. Dia nggak bikin Leidenbrock asal bantah. Dia mempersenjatai Leidenbrock dengan teori ilmiah sungguhan, meskipun... Teori pinggiran. Tepat. Leidenbrock mengutip Sir Humphrey Davy, seorang kimiawan Inggris yang sangat dihormati. Davy berteori kalau panas bumi mungkin bukan dari inti cair, tapi dari reaksi kimia di kerak bumi. Jadi, secara teori, mungkin aja bagian dalam bumi nggak sepanas itu. Nah, itu dia. Jadi Leidenbrock bukan sekedar orang gila. Dia ilmuwan yang bertaruh pada teori alternatif. Dasarnya mungkin rapuh, tapi ada, dan keyakinan itu sudah cukup buat dia untuk langsung berkemas. Petualangan pun dimulai. Persis. Dengan menempatkan dua teori yang bersaing ini, Verne mengubah premis gila ini jadi sebuah perdebatan ilmiah yang masuk akal bagi pembacanya. Dia seolah-olah ngasih kita izin untuk percaya. Mereka pun berangkat ke Islandia. Di sana mereka menyewa pemandu lokal bernama Hans Bielke. Karakter Hans ini luar biasa ya. Oh, banget. Dia hampir nggak pernah bicara, tenang banget, tapi super kompeten. Dia itu jangkar rasional dalam ekspedisi gila ini. Setuju. Sementara Leidenbrock itu otaknya yang berapi-api
Dan Axel hatinya yang ragu-ragu, Hans ini otot dan tulang punggung ekspedisi. Tanpa Hans, mereka mungkin nggak akan bertahan di hari pertama. Mereka mendaki gunung api Snæfell dan nemu pintu masuknya. Sebuah kawah yang ditunjuk bayangan puncak Skartalis, persis seperti instruksi Saknussemm. Proses penurunannya aja udah bikin merinding. Gimana tuh? Bayangin, turun lewat cerobong vertikal yang gelap gulita, ribuan kaki ke bawah, cuma pakai tali. Mereka benar-benar memutus hubungan dengan dunia permukaan. Itu penurunan fisik sekaligus psikologis ya berarti? Banget. Setiap meter ke bawah, itu perjalanan ke antah berantah. Kegelapan total, cuma diterangin lentera mereka. Ini penurunan ke alam bawah sadar bumi itu sendiri. Dan setelah berhari-hari turun, disinilah semuanya berubah total. Mereka keluar dari terowongan sempit dan nemu sesuatu yang di luar akal sehat. Mereka nemu sebuah gua raksasa. Dan di dalamnya ada lautan. Lautan. Di bawah tanah, Sebuah lautan bawah tanah yang membentang sampai ke cakrawala, lengkap dengan pantai, ombak, dan angin. gila. Terus, langitnya gimana? Kan nggak ada matahari. Nah, langitnya ini yang aneh. Bukan langit berbintang, tapi semacam cahaya listrik konstan yang menyelimuti segalanya. Kayak aurora borealis permanen. Lidenbrock, dengan egonya yang besar, langsung menamainya Laut Lidenbrock. Tentu saja. Oke, lautan bawah tanah. Ini kan bener-bener di luar nalar. Gimana Fern mencoba menjelaskan ini biar pembaca nggak langsung nutup buku? Dia pakai lagi trik pseudoscience-nya. Lidenbrock berteori kalau cahaya itu fenomena listrik yang disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat tinggi di dalam gua. Bikin gas di sana jadi berpendar gitu. Tepat. Apakah ini ilmiah menurut standar sekarang? Yang enggak. Tapi apa kedengarannya cukup masuk akal untuk pembaca abad ke-19? Tentu saja. Dia selalu kasih potongan penjelasan rasional untuk setiap keajaiban. Di tepi lautan inilah, mereka nemu bukti pertama kalau mereka udah masuk ke dunia yang hilang, kan? Betul. Ada hutan jamur raksasa setinggi 40 kaki, pakis seukuran pohon pinus, flora dari zaman purba. Dan bukan cuma tanaman. Bukan cuma tanaman. Mereka nemu ladang tulang, semacam kuburan massal hewan prasejarah. Ada tulang mastodon, megatherium. Terus, gimana semua itu bisa ada di sana? Teori Lidenbrock adalah, sebagian kerak bumi pernah runtuh, menelan sebagian permukaan lengkap dengan tanah, air, dan kehidupannya, lalu mengawetkannya di bawah sana selama jutaan tahun. Luar biasa. Untuk menyeberangi lautan ini, Hans kan membangun rakit dari kayu fosil. Dan di tengah pelayaran inilah, mereka menyaksikan adegan yang mungkin paling ikonik dari buku ini. Benar sekali. Rasanya kayak adegan dari film monster. Mereka lihat pertarungan hidup mati antara dua monster laut purba. Ichthyosaurus lawan Plesiosaurus. Persis. Seekor Ichthyosaurus yang digambarkan kayak persilangan kadal dan ikan paus melawan Plesiosaurus yang lehernya panjang kayak ular. Adegan laga yang luar biasa. Ini kayak Jurassic Park pada masanya ya. Tapi yang menarik, Fern nggak asal ngarang monster kan? Sama sekali nggak, ini kunci kejeniusannya. Paleontologi itu kan ilmu yang relatif baru dan sensasional banget waktu itu. Fosil-fosil raksasa lagi digali di mana-mana. Oh, jadi publik lagi heboh soal itu ya? Iya, apa yang Fern lakukan adalah mengambil tulang-tulang statis di museum itu dan menghidupkannya kembali. Dia kasih daging pada fosil dan melemparkannya ke dalam pertarungan brutal di depan mata pembacanya. Dia mengubah penemuan ilmiah jadi tontonan yang mendebarkan. Tepat. Oke, setelah selamat dari pertarungan monster dan badai listrik dahsyat, mereka akhirnya mendarat di seberang. Tapi di sana mereka nemu kekecewaan besar. Jalan buntu. Lorong yang seharusnya jadi jalan mereka selanjutnya ternyata terhalang batu besar. Di titik ini, orang normal pasti udah bilang, oke, cukup, ayo pulang. Tapi tidak bagi Profesor Lidenbrock. Baginya menyerah itu bukan pilihan. Dinding batu ini cuma rintangan lain. Dan solusinya sangat Lidenbrock sekali. Sangat Lidenbrock. Meledakkan batu itu dengan mesio. Di dalam gua raksasa di sebelah lautan bawah tanah. Ide yang brilian sekaligus gila. Ini puncak dari obsesinya ya. Dia mempertaruhkan segalanya demi terus maju. Betul. Dia menyiapkan mesiu, menyalakan sumbu, dan mereka bergegas kembali ke rakit untuk berlindung. Dan ledakannya nggak berjalan sesuai rencana. Sama sekali tidak. Ledakan itu memang menghancurkan batu penghalang, tapi juga meretakan dasar gua. Oh tidak.
Lautan di belakang mereka tumpah ke dalam jurang yang baru terbuka, menciptakan air terjun raksasa yang menyeret rakit mereka ke dalam kegelapan absolut. Perjalanan mereka langsung berubah. Dari eksplorasi jadi Perjuangan bertahan hidup yang kacau balau. Mereka tersedot ke bawah dengan kecepatan mengerikan. Dan saat itulah mereka sadar sesuatu yang lebih menakutkan. Air di sekitar mereka mulai mendidih. kenapa bisa begitu? Karena lubang yang baru terbuka itu ternyata adalah cerobong gunung berapi yang aktif. Mereka jatuh ke jantung bumi yang sesungguhnya. Jadi mereka nggak lagi turun, tapi justru didorong ke atas. Tepat, didorong ke atas oleh tekanan uap dan lahar yang mendidih. Mereka pada dasarnya sedang menaiki rokat magma. Bayangkan situasinya. Panas menyengat, suara gemuruh, dan mereka melesat ke atas di dalam tabung gunung berapi. Tanpa tahu di mana atau kapan mereka akan dilontarkan keluar. Ini klimaks yang paling menegangkan. Dan disinilah, sejujurnya, Verney melepaskan semua pretensi ilmiahnya kan. Iya, gagasan untuk selamat dari perjalanan seperti itu ya fantasi murni. Tapi secara naratif, ini solusi yang sempurna. Sebuah deus ex machina literal, mesin dari dalam bumi untuk membawa mereka pulang. Mereka akhirnya selamat, terlempar keluar dari puncak gunung berapi. Tapi saat sadar, mereka nggak lagi di Islandia yang dingin. Betul, mereka berada di lereng gunung yang hijau dan subur di bawah matahari Mediterania. Mereka terdampar di Stromboli, sebuah pulau gunung berapi di Italia. Lebih dari 3.000 km dari titik awal mereka. Persis, masuk lewat kutub utara, keluar di Mediterania. Mereka benar-benar telah melakukan perjalanan melintasi pusat bumi. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, gimana Vern membuat semua ini berhasil? Sepertinya resepnya adalah keseimbangan, ya? Keseimbangan. Dia kasih kita cukup banyak sains nyata, biar kita mau menangguhkan ketidakpercayaan kita. Lalu dia bawa kita dalam petualangan yang begitu mendebarkan, sehingga kita nggak peduli lagi saat dia mulai melanggar aturannya sendiri. Tepat. Dia pikat kita dengan teka-teki, bikin kita terhubung dengan karakternya, lalu dia tunjukkan keajaiban demi keajaiban. Pada saat mereka menaiki lahar, kita sudah terlalu terlibat untuk mempertanyakannya. Kita cuma ingin mereka selamat. Kisah ini, pada akhirnya, meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang menggugah, ya. Jika dunia yang begitu ajaib ini bisa ada tepat di bawah kaki kita, apalagi yang mungkin ada di luar sana yang belum kita temukan? Itulah warisan abadi dari cerita ini. Ini bukan tentang geologi, ini tentang semangat penemuan. Vern meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Di bawah permukaan hal-hal yang kita anggap biasa, dunia menakjubkan apa yang menunggu untuk dijelajahi. Tepat sekali. Mungkin bukan secara harfiah di pusat bumi, tapi di dalam sains, imajinasi, atau di sudut-sudut dunia kita yang belum terjamah. Tepat sekali. Tentu saja, kita hanya menyentuh permukaan dari petualangan yang luar biasa ini. Setiap detailnya di dalam buku jauh lebih kaya. Jika Anda ingin merasakan sendiri sensasi turun ke dalam kawah dan semua keajaibannya, Anda benar-benar harus membacanya sendiri. Dan Anda bisa melakukannya. Coba kunjungi https://bacaan-terpilih.pages.dev untuk menyelami perjalanan ke pusat bumi secara utuh. Ini platform di mana Anda bisa menemukan harta karun berupa cerita-cerita klasik dan modern yang akan memicu imajinasi Anda. Sama seperti yang dilakukan oleh manuskrip tua Arne Saxusem. Persis.